Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Jemaat HKBP Resut Sungai Langkai. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Nas renungan untuk kita pada hari ini Kamis 28 Juli 2022 tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang mau menderita dalam menjalani hidup, karena setiap penderitaan selalu mendatangkan duka cita. Yang diinginkan dan diimpikan semua orang adalah hidup berbahagia. Lalu mengapa Rasul Petrus menasihati agar setiap orang percaya tidak menjadi malu jika ia menderita? Firman Tuhan memperingatkan agar kita jangan menderita karena dosa, melainkan karena kebenaran. Kata menderita yang dimaksudkan adalah menderita karena nama Kristus. Misalkan karena mempertahankan iman percayanya kepada Kristus, seseorang rela dikucilkan oleh keluarga, dijauhi oleh teman dan sahabat, dan diperlakukan tidak adil oleh sesama. Itulah penderitaan yang dimaksud. Ada dua jenis penderitaan yang mungkin dialami oleh orang percaya demi kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, penderitaan karena dianiaya secara fisik, seperti yang dialami oleh para martir. Bahkan mereka harus rela kehilangan nyawanya. Contohnya Stefanus yang mati dilempari batu karena imannya kepada Kristus. Yang kedua, penderitaan karena menolak kenikmatan dosa. Saat seseorang bergumul dengan nafsu dosa dalam tubuhnya, atau saat menolak tawaran kenikmatan dosa, saat itulah ia menangis dan berduka cita. Namun ini ibarat emas yang justru makin murni di tengah kobaran api yang menyala-nyala. Petrus menjelaskan bahwa pemurnian dan ujian ini merupakan intisari dari iman. Iman yang sejati bukan sekedar pengakuan pada doktrin keagamaan tertentu, melainkan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Sehingga kita dapat bersukacita dalam kemuliaannya. Ketika kesulitan hidup menerjang, iman mendapat kesempatan untuk dimurnikan dalam api. Jika kita memberi ruang untuk Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita, sehingga penderitaan, perjuangan iman, kemudian kita ubah menjadi sarana atau kesempatan bagi kita untuk selalu berbuat baik, karena kita tahu dalam kemenangan Kristus kita juga telah dimenangkan. Amin, kita berdoa. Kami bersukacita ya Allah Bapa ketika kami menyadari bahwa Engkau sudah memenangkan kami, dan kami harus terus berjuang di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti Yesus Kristus berjuang memenangkan pergumulannya. Kami percaya ada upah yang baik bagi setiap dari kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus telah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat beraktivitas.